Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kita bisa kembali berjumpa dalam rangka thalabul ilmi, kita sama-sama belajar mengenai ilmu sharafnya. Kita masuk pada pembahasan berikutnya masih mengenai i'lal, yaitu mengubah susunan kata terutama fi'il yang memiliki huruf-huruf cacat. Ya, kita buka di halaman 76 pada bab berikutnya. Anda coba share di layar Zoom. Judulnya adalah qalbul wawi wal ya'i alifan. Itu qalb ya, masih ingat ada 3 i'lal, yaitu hazaf, menghapus huruf. Yang kedua qalb, yaitu menukar huruf. Yang ketiga nanti ada naqal ya, menukar harokat atau mengubah harokat. Qalbul ya wawi wal ya'i alifan maksudnya adalah mengubah atau menukar huruf waw atau huruf ya terhadap alif. Jadi mengubah menjadi alif. Hasil akhirnya berupa alif. Apa saja ketentuannya? Kita baca qala al-mu'allif rahimahullah saat yang menjelaskan idza taharrakatil wawu wal ya'u wan fataha ma qablahuma qulibata alifan. Jika ada suatu fi'il ya memiliki huruf wawu dan ya yang berharokat, kemudian wan fataha ma qablahuma dan huruf setelahnya di fathah, huruf sebelumnya di fathah, qulibata alifah, maka waw atau ya tadi yang berharokat tadi diubah menjadi alif sukun. Contoh mislu da'a asluhu da'awa. Ya, asalnya da'awa, lihat ada huruf waw diharokati, sebelumnya ada ain berharokat fathah, maka waw yang berharokat ini diganti alif menjadi da'a. Itu asal usul da'a yang artinya berdoa atau beribadah. Ya, begitu pula Roma. Roma berasal dari kata Romaya. Karena ada huruf ya berharokat, sebelumnya ada huruf mim berharokat fathah, maka ya berharokatnya ini diubah menjadi alif bengkok ya, alif lazimah. Roma artinya melempar. Ya, begitu pula qala asluhu qawala ya. Ini kebetulan huruf cacat, huruf wawunya ditaruh di tengah ya. Kalau tadi kan di akhir semua. Da'awa dengan romaya ini posisinya di akhir, ini yang di tengah. Qawala wawunya berharokat, sebelumnya fathah, qafnya fathah, maka wawunya diganti dengan alif menjadi qala artinya berkata. Ya, berikutnya ba'a asluhu baya'a artinya menjual. Ba'a asluhu baya'a ada ya berharokat sebelumnya fathah, ba'nya maka diganti jadi alif. Wa yustaratu fi qalbiha alifan sab'atu syurutina. Untuk mengganti, mengubah menjadi alif itu ada 7 syarat. Ya. Syarat yang pertama awalan an la yaskuna ma ba'daha idza kanat fi mawdi'il aini. Ya, syaratnya tidak boleh disukun setelahnya ketika huruf waw atau ya itu menempati ain fi'il. Ya, contoh mislu bayanun tawilun, ini mungkin harusnya tanwin ya. Bayanun tawilun. Ini kan master ya, isim. Bayanun tawil. Lihat, ya-nya berharokat fathah, ya-nya berharokat, ada ya ya. Intinya ada ya ya, enggak mesti berharokat. Ada ya sudah. Tawilun ada waw sudah. Setelahnya ada sukun. Lihat, ada alif sukun, bayan, begitu pula tawil. Maka ini sebenarnya ini contoh yang melanggarnya. Contoh pelanggarannya seperti ini. Maka ya dan wawnya tetap apa adanya, nggak bisa diganti alif. Paham ya? Ini kondisi yang melanggarnya seperti ini. Sehingga tidak bisa diganti alif karena setelahnya sukun. Setelahnya ada sukun. Baik, lanjut. Syarat yang kedua.
An la taliyaha alifun wala ya'un musyaddadatun idza kanat fi mawdi'il lami. Ketika waw atau ya tadi menempati lam fi'il, berarti paling akhir, huruf terakhir ya. An la taliyaha alifun. Syaratnya tidak boleh diikuti dengan alif atau tidak boleh diikuti dengan ya tasydid. Ingat-ingat lagi, waw atau ya-nya itu ya, kan lagi bahas waw dan ya yang diubah menjadi alif kan? Berarti waw dan ya ini ya fi maudhi'il lam, dia menempati lam fi'il, berarti huruf terakhir kan? Sudah. Lalu tidak diiringi dengan alif atau tidak diiringi dengan ya tasydid. Kita baca contohnya mislu romyan ya. Romyan. Lihat, perhatikan apa? Ya-nya. Ya-nya di situ di lam fi'ilnya betul ya. Kemudian setelahnya taliyah itu kan setelahnya. Ya, menyertai, mengikuti, menyertai, mengiringi. Nah, di situ setelahnya ada alif, maka batal syaratnya. Dia nggak memenuhi syarat, dia ada alif sehingga ya-nya tetap ya, tidak bisa diganti alif. Biasanya rom'an gitu nggak bisa. Artinya melemparnya. Begitu pula azwan, lam fi'ilnya berupa wawu dan setelahnya ada alif sukun, ya sudah berarti tidak bisa dirubah menjadi alif. Ya. Bukan azan gitu, bukan. Gak bisa azan, gak bisa. Baik. Lagian kalau alif bukan seperti itu ya bacanya. Bukan rom'an. Kalau rom'an itu hamzah, karena ralat ya. Bacanya bukan seperti itu. Dan tidak bisa dibaca juga. Kemudian fatayanu, ya fata pemuda ya, fatayan. Fatayanu juga sama, ada ya di situ, setelahnya ada alif, maka ya-nya nggak bisa diubah menjadi alif. Ya. Misalnya jadi fatanu gitu nggak bisa. Aswanu juga sama. Ya, ada waw setelahnya ada alif, maka juga nggak bisa diubah menjadi alif. Apanya? Wawnya ya, wawnya. Kemudian alawiyun, alawiyun ya. Perhatikan ada ya tasydid. Ada waw itu fokusnya ke waw dulu. Setelahnya ada tasydid, ada ya tasydid gitu ya. Maka juga nggak bisa mengubah waw menjadi alif. Fatawiyun juga sama, ada waw setelahnya ada ya tasydid, maka wawnya nggak bisa juga diubah menjadi alif. Ya, lanjut. Syarat ketiga, an la takuna ainu fi'lin ala wazni fi'lil mu'talil lam. Ketika tidak boleh ain fi'ilnya, ya, an la takuna ainu fi'lin ala wazni fi'lil mu'talil lam. Tidak boleh ain fi'ilnya mengikuti pola fi'il mu'tal yang mu'talnya pada huruf lam. Tidak boleh ain fi'ilnya mengikuti pola ya wazan fi'il mu'tal yang mu'talnya itu pada huruf lamnya. Contoh, mislu hawiyah, qawiyah, dawiyah, hayyiyah, hayyiyah. Tadi kan kita lagi bahas waw sama ya ya. Jadi ain fi'il sama lam fi'ilnya nggak boleh sama. Baik itu waw sama ya, baik itu ya sama ya, ya nggak boleh. Contoh waw sama ya hawiyah. Ain fi'ilnya waw, lam fi'ilnya ya. Qawiyah. Ain fi'ilnya waw, lam fi'ilnya ya. Dawiyah juga sama. Ayya dan hayya itu dua-duanya ya. Tidak bisa mengganti huruf waw atau ya-nya menjadi alif. Baik, lanjut yang keempat. Kondisi keempat, an la yajtami'a i'lalani. Tidak boleh mempertemukan dua i'lal, dua huruf i'lal sekaligus, ini nggak bisa. Ya, jika melihat contohnya, semestinya redaksinya adalah an yajtami'a i'lalani. Ketika dua i'lal terkumpul, bertemu, ya. Misalnya tadi hawiyah, dua i'lal ini bertemu, waw dan ya, sehingga bisa diubah menjadi hawa.
Begitu pula tawiyah bisa berubah menjadi tawa. Kemudian al-quwawa, dua i'lal bertemu, ya, maka menjadi al-quwa. Al-hawayu, dua i'lal bertemu, waw dengan ya, maka bisa menjadi al-hawa. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kita lanjutkan, masih ada pembahasan berikutnya. Poin kelima, syarat kelima ada 7 ya tadi, dijanjikan 7. Yang kelima, an la takuna aina ismin atau aina ismin ala wazni fa'lanin bi fathil aini. Tidak boleh ain fiilnya pada isim ini ya. Ain fiil, ain isimnya, bukan. Tidak boleh ain isimnya mengikuti wazan fa'lan bi fathil ain dengan fathah ainnya. Tidak boleh ya, tidak boleh ya. Ain isimnya mengikuti pola fa'lan bi fathil ain dengan memfathah ain fi'ilnya. Contoh hayawan, mautan, jaulan, ghailan. Ini semuanya contoh yang melanggar. Yang melanggar kaidah sehingga lihat waw atau ya-nya tidak bisa berubah menjadi alif. Baik ya. Kemudian syarat yang keenam sedikit lagi, an la takuna aina fi'lin taji'u sifatul musyabbaha minhu ala wazni af'ala. Tidak boleh, tidak diperkenankan ain fi'ilnya itu hadir berupa sifat musyabaha dalam format sifat musyabaha itu merupakan turunan isim fa'il ala wazni af'ala mengikuti pola af'al. Intinya ada makna sifat ya. Fa inna ainahu tasihu fihi wa fi masdarihi wa sifati minhu. Bahwasanya ain fi'ilnya itu ya tasihu fihi wa fi masdarihi wa sifati. Dia bisa berbentuk masdar ataupun sifat. Sah ya. Artinya bisa berbentuk masdar ataupun sifat. Contoh mislu awira ya'waru awaron. Lihat ain fiilnya mana? Waw ya. Huruf wawnya. Dan datang dalam kondisi ini mengandung sifat musyabbaha. Yaitu apa? Fahuwa a'war. Ini sifat musyabahanya a'war. Namun hadir terkadang berupa bentuk fiilnya awiro ya'waru atau bentuk masdarnya awaron. Baik, intinya di sini wawunya nggak bisa dirubah ya karena mengandung sifat musyabah. Begitu pula hawila al-a'war apa yang picek ya kalau nggak salah, yang picek sebelah matanya. Hawila yahwalu hawalan fahuwa ahwal nih mengikuti pola ahwal ahwalu ini sifat musyabah. Ya, ahwal bermakna lebih kurang sama, yaitu bermata juling, matanya rusak, bermata juling. Kemudian haifa yahifu hayafan fahuwa ahyafu, ini juga ya nggak bisa dirubah ya wawunya. Sini ya-nya nggak bisa dirubah, ini kondisinya pakai ya, maknanya adalah angin angin yang panas. Angin yang panas. Baik. Yang ketujuh yang terakhir an la takunal wawu ainan fi ifta'ala ad-dalu ala ma'nal musyarakati. Tidak boleh wawunya, waw ketika menempati posisi ain fi'il pada wazan ifta'ala, tidak boleh menunjukkan apa? Tidak boleh waw pada ain fi'ilnya itu, tidak boleh waw pada ain fi'il itu mengikuti pola ifta'ala yang menunjukkan makna musyarakah yaitu makna saling. Contoh, jadi nggak boleh mengikuti wazan ifta'ala yang bermakna musyarakah, makna saling. Contohnya ijtawaral qauma, harusnya kalau qaumu ya. Ijtawaral al-qaumu yajtawiruna, artinya kaum itu saling bertetangga. Ya, saling bertetangga. Ijtawaral qaumu yajtawiruna. Kaum itu saling bertetangga. Maka di sini yang dilihat mana istawara atau al-qaum istawara. Istawara ya. Istawaranya ada waw di situ, ain fiilnya kan waw ya. Fa fiilnya jim, ain fiilnya waw, lam fiilnya ro. Maka wawnya tidak bisa diubah menjadi alif. Enggak bisa menjadi ijtaro gitu. Enggak bisa. Ya, tetap dijaga wawnya ijtawara. Baik, ya, begitu pula wazdawaju yazdawijuna ay tajawaru wa tazawaju. Ya sama ya.
izdawaju, ini ada waw di situ, yang dimaksud cuma yang berpola ifta'ala ya. Berarti cuma izdawaro sama izdawaju, itu intinya. Izdawaro dengan izdawaju, wazdawaju, dia menjaga wawnya karena alasan tadi dia sebagai ain fi'il, ya, dia melanggar karena tidak boleh sebenarnya, nggak boleh menggunakan wazan ifta'ala yang bermakna saling, sehingga wawnya tetap dijaga, nggak bisa berubah menjadi alif. Ya, sedikit lagi berikutnya ada i'lal bitaskin, i'lal dengan cara mensukun. Ini merubah harokatnya dengan cara disukun. Kalau tadi kan mengubah huruf ya. Ini mengubah harokat. Wal muradu bihi syai'an, ada dua maksud. Yang pertama awal hadfu harokati harfil illah daf'an listiqol. Mengubah harokat menjadi sukun yang semula berharokat di salah doma, fathah atau kasroh diubah menjadi sukun pada huruf cacat ya, huruf ilat, daf'an listiqol untuk mencegah sulitnya pengucapan. Alasan pertama. Alasan kedua, wasaninaklu harokatihi ila sakini qablahu, ya. Yang kedua adalah memindah harokat menjadi sukun sebelah. Itu tujuannya ada dua, meringankan atau sekedar memindah saja yang semula berharokat, yang semula sukun dipindah ke harokat sebelumnya yang berharokat, ke huruf sebelumnya yang berharokat. Nanti kita lihat contohnya. Tu'alul wawu wal ya'u bitaskini fi mawdi'ain. Dipindahkannya wawu dan ya yang semula berharokat menjadi sukun pada dua tempat, dua kondisi. Yang pertama, idza taharrakatil wawu bidhammi wal ya'u bil kasri. Jika ada wawu berharokat dhamma atau ada ya berharokat kasra, wa kana ma qablaha sakinun, dan sebelumnya itu sukun, sahihan taskunani binaqli harakatihima ila sakini al-madhkuri. Maka sah, layak untuk, pantas untuk mengubah harokat dhammah pada waw atau ya pada kasrah pada ya tadi, diubah, ditukar dengan sukun. Ya. Contoh, mislu yaqulu. Yaqulu asalnya adalah yaqulu. Lihat wawunya dhammah kan? Sebelumnya sukun, maka dipindah waw, dhammah pada waw dipindah ke qaf pada pindah pada sukun pada qaf, sebaliknya sukun pada qaf dipindah ke dhammah pada waw menjadi yaqulu. Ala wazni yaf'ulu, begitu pula yabi'u asalnya yabi'u. Ya, harokat kasrah pada ya dipindah ke sukun pada ba sebelumnya. Begitu pula ba yang sukun ditukar dengan kasrahnya ya. Ala wazni yaf'ilu, mengikuti pola yaf'ilu. Fa in taharraqata bil fathi tuqlabani ba'da naqli alifan. Ya. Jika keduanya waw atau ya itu berharokat fathah. Tadi kan harokatnya doma sama kasrah kan? Wawnya harokat doma, ya-nya harokat kasrah. Nah, ini keduanya fathah. Tuqlabani ba'da naqli alifan, maka bisa diubah ya, maka bisa diubah tuqlabani ba'da naqli alifan. Bisa diubah dengan cara disukun, bisa diubah menjadi sukun harokat fathahnya, sekaligus diubah wawunya menjadi atau ya-nya menjadi alif. Contoh, yakhafu asluhu yakhwafu. Kita fokus ke yakhwafu. Yakhwafu ada waw berharokat fathah. Sudah? Maka dan sebelumnya sukun ya. Sebelumnya ada sukun. Perhatikan, sudah. Kemudian wawnya ini bisa disukunkan juga. Bisa disukun dengan cara diubah dulu menjadi alif, ya. Lalu harokat fathahnya ditukar ke kho-nya, huruf sebelumnya. Maka menjadi yakhafu. Gitu ya. Baik, lanjut. Yahabu pun demikian, yahabu asluhu yahyabu. Ada ya berharokat fathah sebelumnya sukun, kemudian ditukarlah sekaligus ya-nya berubah menjadi alif, menjadi yahabu. Yang kedua, idza tatarrafatil wawu wal ya'u ba'da harfin mutaharrikin. Jika ada wawu atau ya berada di tatarruf, itu di ujung kata, di lam fiilnya. Ba'da harfin mutaharrikin, terletak setelah huruf yang berharokat. Maka huzifat harokatuhuma sawa'un kanat dhammatan aw kasratan daf'an listiqali, baik itu sama saja apakah
yang dihapus itu harokat doma ataupun kasroh dalam rangka untuk meringankan dari kesusahan pengucapan. Contoh, yad'u asalnya yad'u. Lihat ada wawu di akhir kata sudah. Dengan harokatnya domah. Bisa domah bisa kasroh ya. Bisa domah bisa kasroh. Maka layak untuk diganti menjadi sukun, menjadi yad'u supaya ringan. Yad'u berat, yad'u ringan. Yarmi pun demikian asalnya yarmiya. Yarmiya yaknya ada ya berharokat di sini ya, harokatnya kebetulan fathah ya. Yarmiya fathah ya. Yarmi, Roma, yarmi ya fathah. Dan kemudian sebelumnya ada huruf yang berharokat, sudah betul ya, yaitu mim. Kalau tadi ain, ini mim, ya, sebelumnya ada huruf berharokat, sudah. Maka terpenuhi syarat untuk me, mengubahnya menjadi sukun, yarmiya, ianya jadi sukun, maka menjadi yarmi. Mungkin ada salah ketik ya. Khudifat harokatuhuma sawa'un kanat dhammatan au fathatan mungkin ya. Sepakat? Ya kan? Yang dhamma contohnya yad'u wu ya, dhamma. Fathah contohnya yarmiya. Harusnya begitu. Atau ya mungkin maksudnya yarmiyi. Boleh juga. Yarmiyi ya mungkin nggak bisa juga kan. Yarmiyi nggak ada fiil akhiran kasr, nggak bisa. Pilihannya cuma yarmiyu, yarmiya ya, atau yarmi. Ya. Sebenarnya kalau yarmiya ini sudah ringan ya. Ya kan? Ingat fi'il mudhari mu'tal akhir kalau untuk ya yarmiya ini sudah ringan, tidak ada alasan berat. Mungkin maksudnya yarmiyu. Nah, yarmiyu ini. Eh, Kalau mau pakai yang ya, contohnya apa ya? Yarmiya itu sudah ringan. Harusnya tidak perlu lagi disukunkan karena sudah ringan. Kalau yadu'u ya itu karena berat sehingga disukunkan wu-nya. Baik ya, ini sekedar wawasan bahwasanya kaidah-kaidah seperti ini harus juga disinkronkan dengan kaidah-kaidah di ilmu nahwu ya. Di ilmu nahwu ataupun bab-bab sebelumnya supaya sinkron bahwa untuk yarmi dia sikolnya hanya ketika rofa eh, dan apa? Yarmiyu kan sikol berat. Kalau yarmiya ringan. Sudah ketika rofa saja. Yarmiyu ya. Berarti sama kasusnya seperti yad'u. Harusnya ini sama dengan kasusnya yad'u, harusnya yarmiyu. Nah, baru bisa jadi yarmi. Ya, biar lebih ringan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup dulu materinya. Nanti selanjutnya membahas tentang ibdal. Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.